Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito bertemu dengan Kaisar Iblis sektor ketiga. Kaisar yang bernama Kenji ini pernah mendengar bahwa Vegito telah menjadi semacam pahlawan. Tapi mendengar ini, Vegito akan mulai ketawa, menutup matanya dan menjawab, iblis itu pasti menghabiskan waktu yang lama untuk bergosip tentangnya. Sepertinya setiap iblis memiliki asumsi yang baru tentang siapa Vegito. Tapi maaf untuk mengatakan, Vegito tegaskan mereka semua salah. Dalam sekejap, Vegito meluncurkan tendangan dengan paksa ke arah iblis dan tampaknya itu akan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga iblis itu tanpa pandang bulu akan meledak menjadi darah. Tapi tanpa bagian tubuh atau organ dalam yang terlihat, ini mungkin lebih dari yang terlihat. Saat Vegito menyelesaikan serangannya, kemudian akan berdiri diam dalam pikiran. Di sekelilingnya, genangan besar darah gelap akan tergeletak di seluruh lantai. Dan saat dia akan menatap sekarang dengan wajahnya sendiri tertutup darah, semua yang dia pikirkan adalah kebingungan. Vegito penasaran apakah iblis itu sudah mati. Dia benar-benar menyerangnya dengan kekuatan penuh juga. Tapi di atas langit, iblis muda itu akhirnya akan muncul lagi. Melayang tapi tidak hanya dengan kehendak bebasnya sendiri. Tampaknya yang disebut sebagai Kaisar Iblis akan duduk di atas formulasi darah berwarna gelap. Saat sekarang tersenyum jahat, iblis itu akan berkata bahwa dia benar-benar dibuat untuk alam iblis. Tapi dirinya khawatir dia tidak akan kalah semudah kaisar yang lebih rendah itu. Ini adalah kemampuannya. Tapi dia akan membiarkan Vegito mencari tahunya sendiri. Karena menjadi kaisar iblis bukan hanya tentang kekuatan. Namun saat iblis itu akan mengatakan ini dengan naif, Vegito tepat di bayangannya, mata hijaunya yang bersinar dari Vegito Seraphim akan muncul. Sama ganasnya seperti sebelumnya, Vegito kemudian akan melepaskan pukulannya hanya untuk sekali lagi kepadanya dengan ledakan darah. Dan kali ini mengambil kehidupan itu sendiri. Darah tidak hanya akan jatuh ke tanah, tapi segera terpisah menjadi beberapa bagian. Sebelum kemudian bergabung kembali dengan aliran ke dalam satu titik, menciptakan siluet gelap dengan senyumannya. Kenji dengan cara yang cukup familiar akan sepenuhnya direformasi dan tanpa goresan padanya sedikit pun. Membuat Vegito terkejut dan menyangka bahwa iblis ini sama seperti Majin Buu. Seperti yang diharapkan, iblis yang lebih kuat akan memiliki kemampuan yang paling kuat. Dan yang ini tampaknya beregenerasi bahkan lebih cepat. Kekuatan yang bisa berguna jika Vegito sampai bisa menyerapnya. Tapi saat Vegito akan merencanakan sesuatu, iblis itu hanya akan meraih pada sakunya. Sebelum secara mengejutkan, mengeluarkan pisau kecil. Saat dia akan memegangnya, dirinya yakin Vegito mulai bosan menyerangnya dan tidak berhasil. Tidak heran bahwa gak ada seorang pun yang mau bertahan di sektor ini. Dia merasa dirinya sungguh tuan rumah yang buruk sekali. Tapi dia akan membuat segalanya lebih menghibur mulai sekarang. Sampai tiba-tiba, tanpa peringatan sedikit pun, iblis itu dengan senyuman manja akan menusuk dirinya sendiri 2 kali secara berurutan di belakang kedua bahunya. Bahkan Vegito menjadi sangat bingung dan hanya akan bertanya-tanya apa yang direncanakan makhluk aneh ini sekarang. Sementara Kaisar akan merintih dari luka-lukanya dengan darah yang merembes tidak akan jatuh tapi sebaliknya naik ke udara. Dia beritahukan sekarang dirinya siap untuk bermain juga. Hingga tiba-tiba dia menunjukkan dirinya sekarang dengan 2 tangan ekstra yang terbuat dari darahnya sendiri. Iblis muda itu akan mempersiapkan dirinya pada posisi bertarung. Dia mengajak Vegito bertempur dan menyuruhnya jangan tinggalkan dirinya dulu. Lalu menerjang maju dalam serangan untuk pertama kalinya. Kekuatan sejati Kaisar Sektor 3 akhirnya akan segera disaksikan. Tapi anehnya, Vegito hanya akan mengundang ini dengan senyuman. Vegito merasa itu adalah teknik yang sudah lama tidak dia lihat. Vegito yakin Tenshinhan akan memaafkannya karena menggunakan ini. Hingga kemudian Vegito sekarang mengaum mengeluarkan kekuatannya, di mana dia membungkukkan tubuhnya saat 2 tonjolan akan muncul secara misterius di punggungnya. Dan dengan teriakan terakhir, Vegito melepaskan teknik multi tangan khas milik Tenshinhan, yaitu 4 tangan Vegito muncul dan sekarang akan siap untuk menghadapi 4 tangan penuh Kaisar ketiga. Pertempuran tangan ke tangan yang tiada duanya akan segera terjadi. Wah, sungguh luar biasa ya.
Kaisar Iblis ketiga memiliki kemampuan yang sulit dibunuh hingga membuat banyak iblis frustasi dan akhirnya memilih menyerah dalam menghadapinya. Jadi cerita kita akan berlanjut cukup dramatis dengan pahlawan kita Ultra Vegito yang bergegas maju dengan kecepatan penuh bersamaan dengan Kaisar Sektor ketiga. Dan saat keduanya akhirnya berbenturan, keempat anggota tubuh itu akan segera berperan. Tabrakan pertama dengan lengan kiri mereka, lalu tangan kanan mereka. Habis itu tangan kanan kedua mereka, dan akhirnya tangan kiri kedua mereka. Pukulan demi pukulan akan berbenturan untuk dampak yang menghancurkan, yang terdengar seperti tembakan di udara. Sementara itu, dengan senyuman lebar, Vegito akan menyatakan Kenji mungkin nampak seperti anak kecil, tapi dia memukul seperti pria. Sementara Kenji hanya akan merespon dengan mengatupkan mulutnya. Dia balik memuji Vegito yang sama menyenangkannya dengan rumor yang dia dengar. Dan saat pertempuran mereka berlanjut di langit, ledakan demi ledakan akan nampak di sepanjang cakrawala. Tak lama kemudian, senyuman Vegito akan mulai lebih dipaksakan menjadi cemberut saat dia mengerahkan lebih banyak dan lebih banyak upaya untuk mengimbangi. Sementara Kenji seolah-olah memamerkan masa mudanya akan tetap tersenyum. Tapi setelah satu bentrokan lagi, kedua kaki mereka akhirnya akan terpisah, langsung mendarat di medan perang pada saat yang bersamaan. Vegito akui, Kenji benar-benar bukan iblis biasa. Saat Vegito sekarang kembali tersenyum congak, dia mengayunkan tangannya, meregangkan diri seolah baru saja selesai dengan pemanasan. Vegito beritahukan kalau Kenji sekarang mendapatkan rasa hormatnya. Vegito tidak menyangka akan menemukan tantangan secepat ini setelah Melo. Sementara Kenji yang masih tersenyum seperti orang gila akan mulai meregangkan tangan darahnya seolah-olah benar-benar mematahkan kuku jarinya yang tidak ada. Hingga kemudian Vegito memberitahu bahwa pertempuran ini harus dipersingkat. Seketika sekarang melepaskan 4 bilah energi sekaligus untuk pertama kalinya. Keempat tangan itu kini dilapisi energi yang menyeramkan dan menatap ke depan saat darah Kenji akan menetes di dahinya. Dia akan berkata bahwa Kenji sebaiknya memiliki sesuatu yang lebih mengesankan daripada pisau pemotong roti itu. Karena pertarungan mereka akan meningkat lagi sekarang. Tapi dengan darah mudanya yang mengalir melalui nadinya, merasa tak terkalahkan sekali lagi, Kaisar Iblis Kenji akan melompat maju seperti anjing yang haus darah. Dengan pisau mentega di tangannya, dia siap untuk menguji pembunuh dewa. Tapi saat dia akan bergerak maju, Vegito yang baru saja tetap sedingin batu masih berdiri di tempat. Mengundang makhluk bertangan 4 itu, Kenji merasa tertantang dan akan menunjukkan padanya seperti apa yang Vegito inginkan. Dia akan menjadikan ini akhir dalam sekejap. Tapi di wajah Vegito sepertinya itu semua akan demi alasan yang baik. Karena tiba-tiba dia melihat ke bawah kakinya, sama seperti ketika dia bersiap untuk melompat dari bebatuan ke bebatuan di sektor 4 sebelumnya. Kaki Vegito yang menyatu akan segera dilapisi oleh letusan kilat lagi sampai dalam tendangan yang ganas. Vegito akan melepaskan kakinya daripada tangannya, memercikan Kenji sekali lagi menjadi darah gelap murni. Seluruh bentuk, warna, dan kehadirannya berubah dalam sekejap sekali lagi, memercik sebagian ke seluruh Vegito yang membuat pembunuh dewa itu kesal. Dan seperti biasa, saat Vegito akan turun ke tanah dengan kecewa, sisa Kenji dalam bentuk berdarahnya akan terciprat ke tanah di belakangnya. Sampai akhirnya, bangkit sekali lagi, senyuman khas Kaisar ditampilkan sepenuhnya. Dia tersenyum mengakui kecepatan Vegito, tapi dia tegaskan dirinya bisa lebih cepat lagi. Dan saat darah akan bangkit di belakang Vegito, Saiyan yang kesal hanya akan merespon jika Kenji bisa lebih cepat. Mengapa harus melarikan diri? Padahal Vegito pikir kalau Kenji sebelumnya mengatakan dia akan membuat segalanya lebih menarik. Tapi tepat saat kekesalan Vegito akan memuncak, itu semua akan hancur saat penglihatannya akan segera menangkap sesuatu yang jauh lebih mengejutkan datang dengan cepat dari Kenji. Dia bilang dirinya lebih cepat. Seperti dalam perubahan adegan yang tidak terduga, kepala Vegito kemudian akan nampak mengambang dalam gerakan lambat di udara. Terpotong langsung dari lehernya, meninggalkan ledakan darah untuk dilepaskan dari potongannya. Dan semua itu disebabkan oleh gerakan tiba-tiba oleh salah satu tangan Kenji yang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah nampak sebelumnya. Sementara di wajahnya, senyuman maniak khasnya akan terus berlanjut. Tapi saat wajah Vegito yang masih sadar akan terkejut karena kepalanya sudah dicengkram oleh tangan berdarah yang sama.
dan bahkan tidak diberi waktu istirahat sejenak. Sebelum dengan kecepatan yang luar biasa, dia kemudian akan ditarik dengan cepat ke belakang saat kaisar akan menarik kembali anggota tubuhnya, meninggalkan tubuh Pegito yang kini tanpa kepala untuk hanya tetap berdiri di kejauhan. Tapi secara aneh masih dengan bilah pembunuh dewa yang aktif. Saat sekarang terlihat sangat gila, Kenji kemudian akan dengan paksa membawa ke arahnya. Wajah Pegito yang masih terbuka mulut dan mata lebar tepat di sampingnya. Saat Pegito hanya akan mengatakan bahwa kecepatan itu sungguh luar biasa. Dan saat dia masih tidak dapat menyelesaikan kalimatnya, suaranya akan semakin pelan, dengan matanya akan mulai tertutup hingga akhirnya tertutup sepenuhnya. Dan dalam begitu banyak kerusakan, tidak hanya darah yang akan terus menetes, tapi saat dia akan batuk juga. Untuk beberapa alasan, sepertinya Pegito sudah diambang kekalahannya. Tapi tiba-tiba, dalam gaya klasik, semua harapan kekalahan Pegito akan pupus dalam sekejap. Saat terungkap, Pegito mengejutkan Kenji dengan seluruh wajah Pegito akan mulai bersinar terang. Sampai kemudian terjadi ledakan besar tepat di depan kaisar muda itu. Wajah dan pendiriannya membeku saat seluruh tubuhnya akan diselimuti dalam ledakan tersebut. Dan memang di panel berikutnya, saat teriakannya akan mengeluarkan perawakan besar, api dan asap akan mengguncang tempat itu. Di belakang, tubuh Pegito yang masih tanpa kepala tidak hanya masih berdiri, tapi bahkan telah membalikkan punggungnya. Saat kita akan melihat lebih dekat, leher yang sebelumnya menyemburkan darah, kini akan muncul cairan merah muda, di mana seluruh kepala Pegito akan dibentuk kembali menjadi sempurna, tanpa celah dan tidak ada setetes pun darah iblis Kenji padanya lagi. Saat Pegito yang menyatu itu kemudian akan berkata, dia sudah terbiasa kehilangan anggota tubuhnya. Kehilangan kepalanya tidak buruk sama sekali. Tapi Kenji seharusnya tahu tidak peduli berapa banyak Kenji memotongnya, setiap potongan akan tetap lebih kuat darinya. Saat kembali di kejauhan dengan asap ledakan yang naik menjadi darah raksasa, menampilkan wajah besar Kenji, tapi dengan senyuman khasnya kini benar-benar terbalik. Kemudian, dia sekarang berteleportasi di depan Pegito dengan tubuhnya yang sepenuhnya dibentuk kembali. Kondisinya yang kini marah dan kesal akan nampak jelas saat mengepalkan pukulannya. Dan membawa pisaunya, dia akan menggerutu. Dia katakan yang dia lakukan hanyalah mencoba berbicara dengan Pegito, tapi Pegito hanya ingin pergi. Pegito yang tersenyum kembali melihat ke bawah sambil secara primitif masih mengaktifkan bilah pembunuh dewanya dengan hati-hati. Pegito tegaskan dia tidak akan melakukannya. Itu tidak berakhir dengan baik untuk 7 kaisar terakhir sebelum Kenji. Tapi sejauh dia pergi, Pegito takut itu adalah keniscayaan begitu dia selesai dengannya. Jika boleh jujur, Kenji seharusnya tidak terkejut sama sekali untuk sendirian di sini. Bagaimanapun juga, Pegito beritahukan Kenji hanyalah makhluk kecil yang aneh. Tapi Kenji berpikir bahwa Pegito berbeda. Tapi ternyata Pegito sama seperti yang lainnya. Kenji yang kini terpicu dengan jelas, kemudian akan langsung mengatupkan giginya dan menarik kembali bilah senjatanya. Sampai seketika, dia menusukkan pisaunya lurus ke depan menuju Pegito yang tentu aja akan dihindari dengan mudah. Pegito kini mampu membaca gerakan kaisar dalam keadaan gelisahnya. Sampai dengan keras, dia mengeluarkan keempat bilah pembunuh dewanya sekaligus. Pegito akan memotong tepat melalui tubuh Kenji seperti memotong sepotong daging. Dan untuk sekali ini, akhirnya tubuh kaisar meledak menjadi gelombang pasang darah. Karena saat dalam keadaan tidak waras, Kenji tidak akan benar-benar tampak seperti dirinya sendiri. Dan saat Pegito akan melepaskan bilahnya perlahan, akibat dari serangan itu akan nampak lebih buruk dari yang diperkirakan. Kaisar muda itu kini akan menjadi campuran bagian tubuh yang terpisah. Semua hanya ditahan oleh sedikit daging yang paling samar. Dan melalui semua itu, Kenji hanya akan tetap memikirkan mengapa teman barunya begitu bersikeras untuk menyingkirkannya. Dia nggak tahu mengapa tidak ada yang mau bicara padanya. Sampai tiba-tiba dia melepaskan jeritan yang mengental darah dengan tubuhnya akan bermutasi dan menggelap. Kenji akan berevolusi kembali menjadi massa gelap darah yang naik dari tanah dan berkembang. Dan itu akan mulai mengubah penampilannya pada semacam tangan. Dan bahkan dengan ukuran Kenji yang akan terus tumbuh, kini membuat bayangan di atasnya akan mulai naik. Dia berpikir pertahanannya mungkin menurun karena mental yang dia alami. Tapi itu membuatnya lebih kuat juga. Saat kita akan mendapatkan pandangan yang jelas tentang Kenji dan apa yang telah dia pindahkan,
Tubuhnya menjulang sepenuhnya di atas Pegito, membuatnya nampak seperti semut belaka. Tubuh Kenji akan menjadi 3 struktur berbeda dengan 2 matanya yang tumbuh besar di kedua sisi. Tangan bercakar raksasa lengkap dengan mulut di telapak tangannya. Lidah panjang dan di dalam mulut itu, Kenji akan berkata bahwa Pegito sama seperti yang lain. Jadi, Pegito akan menghilang juga. Dan tepat saat Kenji akan mengatakan ini sekali lagi, anggota tubuhnya yang terbentuk dari darah akan mendekat dengan kecepatan sedemikian rupa, sehingga mereka akan menangkap Pegito sekali lagi, langsung melilit lehernya. Sebelum dalam sekejap, dia akan ditarik dengan intensitas sedemikian rupa. Dalam gaya klasik, dia akan dipaksa untuk meniru Kenji saat wajahnya sendiri akan berubah bentuk. Dan hasil akhir dari tarikan mendadak ini akan membuat Pegito terlempar jauh ke langit. Dia merasa dirinya harus mengakhiri ini segera, sebelum itu hanya akan menjadi lebih kuat. Saat tubuh Pegito bergerak tak terkendali, dia sudah mengantisipasi langkah berikutnya, memutuskan untuk mengakhiri ini lebih cepat daripada nanti. Tapi sayangnya, Pegito akhirnya akan membuka matanya lagi. Dia akan sekali lagi diselimuti bayangan sesuatu yang besar lagi dan mungkin bisa diprediksi. Itu akan menjadi tangan darah raksasa Kenji sekali lagi. Tapi sekarang bahkan lebih besar, bisa membentang jauh dari tanah dan tepat di atas pembunuh dewa, siap untuk menerkam dan menghancurkannya. Dengan kekuatan yang gila, itu akan datang menabrak Pegito seperti lalat sambil menciptakan ledakan yang benar-benar besar. Dan saat semua yang akan dikatakan dan dilakukan, tangan berdarah akan mereda dan turun dari tubuh Pegito. Kaki dan tangan Kenji akan kembali ke bentuk manusianya. Saat akhirnya tersenyum lagi, dia akan segera sinis mengungkapkan itu adalah langkah yang sudah selesai. Pegito hampir keluar dari sini sekarang. Dia minta Pegito berbahagialah. Tapi kembali dengan Pegito, kebahagiaan tidak akan menjadi deskripsi pertama yang akan kita lihat. Dia mengerang kesakitan dengan tubuhnya telah dikompresi. Pegito sudah menduga bahwa Kenji bisa mengubah kekuatannya tergantung seberapa kesalnya dia. Jadi, Pegito harus mengambil kesempatannya sekarang selagi Kenji masih tersenyum. Tapi saat Pegito akan merumuskan rencananya, dengan santai dia melihat ke sekeliling dan segera menyadari bahwa di dalam kawah ini dia tidak benar-benar sendirian. Saat dengan cepat dia bangkit di bawah permukaan dangkal tanah, dan di sekelilingnya akan menjadi beberapa sisa-sisa kerangka, yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang, dan banyak lagi. Di sekelilingnya tanpa ada sedikit pun daging pada mereka, seolah-olah mereka telah berada di sana selama ribuan tahun. Dan saat Pegito dalam kebingungan akan melihat lebih dekat pada contoh-contoh seperti itu, dia akan berpikir, semua tengkorak ini siapa yang dulu tinggal di sini sebelum Kenji? Apakah ada spesies lain sebelum Kenji ada di alam iblis? Menuntunnya untuk kemudian meraih salah satu tengkorak aneh di tanah untuk diperiksa lebih dekat. Dan saat dia akan meraba-raba dengan jari-jarinya dan memperhatikan 2 tanduk yang menghiasinya juga, dia akan segera menyadari persis apa ini. Sampai Pegito sadar bahwa Kenji tidak berbohong dan memang ada yang lain di sini. Tapi yang buat Pegito penasaran, mengapa mereka semua mati dan dikubur. Sementara Kenji masih tetap tidak memberinya banyak pemikiran atau perhatian lagi. Pegito kemudian akan menghancurkan tengkorak di tangannya, menghancurkannya menjadi 100 keping. Wah, luar biasa sekali ya. Sepertinya itu adalah para musuh Kenji di masa lalu yang sudah dia bantai dan hancurkan. Kekuatan Kenji sebagai Kaisar Iblis sektor ketiga memang benar-benar gila. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Pegito bisa mengalahkan Kenji? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.